Iyalah seneng banget, apalagi dilihatnya cash begitu kan. Wah, ini udah dibayar ya Pak? udah dibayar, kecuali cuma janji nggak ada duitnya. Nah ini lo langsung ada duitnya kok. Udah dari tahun 2015 sampai sekarang 2021, Ustadz belum ada konfirmasi sama sekali. Tolong Ustadz, tepatilah janjinya Ustadz. Wassalamualaikum. Semangsur itu bilang, saya mau berangkatin perabot ya gitu. Marbot yang di masjid. Namanya Bang Matiji. Nih orangnya, kalau mau kenal nih orangnya hitam, jelek, dia bilang gitu. Nih, mau diberangkatin umroh katanya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu pada mau nggak mau berangkatin? Terus orang semuanya pada mau dah tuh. Ada yang ngasih amplop. Banyak tuh pada ngasih. Jadi setelah Mas Mono menghadiahkan umroh tersebut, ada jamaah lain ya yang ikut sedekah ya? Iya. Banyak. Gitu. Banyak. Apa saja Bu sedekah? Uang, yang banyak uang. Uang sih rata-rata. Uang kontan gitu ya, cash langsung. Iya, langsung. Oh, gitu. Ada lagi yang nelpon. Ngasih apa gitu lah mana. Nah ini Bu, ternyata kalau memang ini tidak diakui sama Mas Mono sama Pak Yusuf Mansur itu tanggapannya gimana? Ya berarti dia pembohong. Pembohong. Gimana Pak Matiji? Kalau menurut saya dia ya mungkin gak mau diekspos apa gimana gitu. 2011 ini janji itu, wah alhamdulillah pas itu mau berangkatin umroh tuh, supaya yang berengat di rumah, alhamdulillah dia mau berangkatin. Nah itu saya kan mobil itu belanja tuh, ya makasih pokoknya alhamdulillah abang mau berangkatin umroh. Nah itu dari mana? Ingat juga kan tadi pagi itu. Saya juga nggak tahu kalau ini nggak atau itu. Ya, jadi begitu Pak Budi, saya sudah punya alibi, saya tidak menyerahkan uang 50 juta seperti Mat Iji sampaikan tadi di acara live, terus spontan, terus saya membawa uang 50 juta. Itu sangat berisiko buat saya. Justru saya itu husnuzon Pak, ini barangkali ada kesalahpahaman, ada lupa gimana gitu loh. Makanya kan kita gitu. udah ada, ini kan Ya. masif tuh. Ya iya, Video, berarti intinya video kamu pertama itu. intinya ya, gini nggak diakui gitu aja. Ya emang enggak, ini kan Mas Pon, bukan Ya saya iya, ngaku ya udah gitu loh. Artinya video kamu ada 2 biji itu, dua video. Pertama itu, ya lu lihat nanti kita semua akan pelajari ini. Ya silakan. Ya, iya. Jelas nggak diakui gitu aja ya. Jadi gimana? Sabar. Ya sabarlah, mungkin itu kan rezeki saya. Lah, kalau kita kan udah mengingatkan juga. Iya. Kalau tetap nggak maafin ya udah itu kan. Oke. Yuk lanjut Pak. Bapak Matiji ya seperti itu ya. Iya. Nah Bu, setelah ternyata seperti ini Bu, kesimpulannya ternyata tidak diakui Bu, gimana Bu? Caranya. Sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Aji di Jia TV. Kali ini saya kembali bersama Pak Zaini Mustafa. Tetapi kali ini kita tidak membahas mengenai investasi batubara. Di sini saya mengajak Pak Zaini Mustafa terkait video saya sebelumnya yang membahas mengenai marbot Matiji yang dijanjikan umroh. Nah, bagaimana kronologi alurnya, dan kita ingin mempertanyakan kepada Pak Zaini Mustafa dari sisi hukumnya gitu Pak. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini, kemarin kan kita sempat bertemu waktu kita di MUI ya Pak ya. Saya Iya, betul ya. Karena saya menjemput Pak Matiji waktu kerja itu. Nah, itu kan terkait umroh ya Pak ya. Iya. Jadi saya jelaskan kembali ya kronologinya Pak. Pada saat saya wawancara bersama Mas Sunandar, mantan Satpam MNC, itu ada netizen yang memberikan komentar Pak, di kolom komentar bahwa dia menulis dengar-dengar juga ada petugas kebersihan di masjid di sana dijanjikan umroh. Baik. Dan mau dibayarkan oleh WM. Baik. Dari tahun 2010. Baik. Disuruh buat paspor, pakai duit sendiri dulu gitu. Baik. Alhamdulillah sampai sekarang diganti juga enggak, berangkat umroh juga enggak, cuma janji-janji doang gitu. Baik. Ketika ditanyakan sabar-sabar doang gitu Pak. Nah, setelah itu saya meminta Mas Sunandar untuk sebisa mungkin menemukan marbot ini.
Dan Oke. akhirnya ditemukan Pak. Baik, baik. Oke. Dan kita temui, melakukan wawancara. Sebelum Itu yang orangnya ikut ke MUI itu ya? iya, betul, waktu betul, itu. iya. Sebenarnya kan ada 2 orang, cuman yang bisa kita temui sementara Pak Matiji gitu. Baik, baik. Nah, setelah gitu kita melakukan wawancara. Sebelum saya upload ke YouTube ya, saya upload. Saya itu masih ragu. Mau kita upload dulu atau kita mencari bukti dulu? Baik. Gitu Pak. Nah, kemudian saya berhasil menemukan kontak produser acara tersebut. Baik, baik. Lewat DM ya, kita tanyakan itu melalui Mas Sunandar ya. Kita tanyakan seperti itu detail Pak. Mengenai Mas Mono yang memberikan uang 50 juta kepada Yusuf Mansur untuk memberangkatkan umroh. Baik, baik. Matiji dan Imam namanya. Baik. Di sini kan jelas Pak, dia menjawab produser itu, "Waalaikumsalam Mas." Ya kan? Iya saya ingat. Ya. Nah, juga ada beberapa nama yang sudah dicatat sama UIM. Ya. Tapi setahu saya sampai saat ini belum ada yang berangkat. Dari tahun 2010, padahal sudah diumumkan di Dar TV. Artinya dari produser sendiri itu mengakui bahwa dia mengetahui ada marbot yang akan diberangkatkan di tahun 2010, namun sepengetahuan si produser itu sampai dengan saat ini belum diberangkatkan ya. Betul sekali. Baik. Sudah jelas menjawab ini. Ya. Dan juga ada tambahan, juga ada beberapa nama lagi. Artinya bukan cuma mereka Pak. Bukan hanya satu orang ya. Bukannya 2 orang. Nah, saya Ya. tanyakan ke Pak Niji, ternyata menurut pengakuan Pak Niji ada 3 orang. Baik, baik. 3 orang terkait mengenai hadiah hafalan surat-surat Al-Mulk, Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman kalau nggak salah ya. Baik. Gitu. Nah, saya belum berani membahas soal itu Pak, karena figurnya belum muncul kan Pak. Ya, ya, ya. Nah, saya kemudian mengkonfirmasi untuk meminta klarifikasi kepada Mas Mono. Sebelum saya upload nih Pak, Ya. nggak dijawab Pak. Oh, begitu. Baik. Setelah itu saya juga DM ke Mono, Mas Mono itu ya, Ya. nggak dijawab juga. Ya, baik. Saya tekankan lagi di mana? Di kolom komentar. Malah ngakunya itu nggak ada WA masuk, juga DM yang masuk sudah di cross check balik. Nah, ini kan artinya dia berbohong Pak. Oh gitu, baik, baik ya, ya. Gitu, Pak. Mm-mm. Saya teruskan ya Pak ya. Mm-mm. Nah, setelah itu kita juga menanyakan langsung ke Yusuf Mansur lewat Instagram. Mm-mm. Tetapi responnya itu malah nada ancaman. Oh begitu, ya, ya, ya. Ancaman Ya. nggak mungkin mengacam-ngacam gitu, mau diarsip kayak ya Allah. Malah postingan itu itu sudah mengingatkan Yusuf Mansur baik-baik ya. Malah dipost ke Instagramnya, akhirnya IG Mas Sunandar itu diserang oleh pendukung-pendukungnya. Gitu Pak. Nah, harapannya saya itu bisa jelaskan Pak. Kita akan menanyakan kejelasan, beliau kan sudah 10 tahun lebih ya Pak ya, Ya, ya. menantikan hal tersebut ya Pak ya. Akhirnya kan saya minta kalau bisa kita ketemulah gitu, Mas Mono sama Yusuf Mansurnya. Tetapi yang bisa datang itu waktu itu Mas Mono sama Malah Budi itu yang ketemu. Nah, anehnya Pak, setelah bertemu mereka, ini Mononya malah nggak mengakui Pak. Tidak mengakui, padahal tidak mengakui, padahal si manajer ininya udah mengakui bahwa benar pernah mendengar ya. Artinya ada bukti. Siapa yang satunya itu sebelahnya? Oh, kalau yang ini sebenarnya si Budi ini, dia sebenarnya nggak tahu apa-apa dia. Oh, nggak tahu apa-apa. Cuman sebelum bertemu ini saya sudah konfirmasi ke namanya Bu Hajah Leni. Enggak, produser, padahal dari produsernya sudah mengakui ya tadi ya, ya produser ya, ya. Sudah mengatakan ingat gitu. Dan juga ada saksi yang sudah tanyakan, ibunya juga menonton lewat televisi Pak. Artinya ada saksi yang lain yang mendengar, walaupun itu tidak ini, tapi melalui layar kaca ada yang mendengar gitu ya. Betul, Pak. Ada yang mendengar atau melihat lah begitu ya. Dari sini menurut Bapak tanggapan gimana? Begini ya, saya dari pandangan saya tentu dari perspektif hukum saja ya, dari pandangan hukum saja. Ketika pandangan Islam sebenarnya saya bisa juga menjelaskan, tapi nanti kurang pas, itu mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain lah ya, pada ustadz atau ahlinya.
Nah, menurut pandangan saya dari kejadian ini, menurut saya bisa dibawa ke ranah pidana, bisa juga dibawa ke ranah perdata. Kenapa bisa dibawa ke ranah pidana? Bahwa sesuai dengan data atau dokumen yang ada, bahwa Mas Mono itu dalam pengajian telah memberikan uang untuk memberangkatkan si marbot tersebut, kan begitu kan? Ya. Uangnya diserahkan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur dari tahun 2010 sampai dengan sekarang kan tidak memberangkatkan itu kan? Artinya kalau itu tidak diberangkatkan dan uangnya diterima, di sana tentu ada penggelapan, Mas. Ya, dari pandangan hukum pidananya di sana ada penggelapan uang yang seharusnya menjadi haknya marbot untuk berangkat umroh, ternyata kan tidak diberikan untuk berangkat umroh. Di sana ada penggelapan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Begitu pandangan secara hukum ini. Ya. Kemudian tetapi kan saksi kuncinya seharusnya Mas Mono ini kan. Kalau beliau sendiri nggak mengakui gimana? Bisa Mas Mono dan bisa pemirsa yang lain. Gitu ya. Artinya kalau katakanlah Mas Mono tidak mengakui, tetapi ada saksi yang lain, itu apakah itu melihat secara langsung atau melihat di layar kaca atau mendengar di layar kaca, itu bisa dijadikan saksi itu. Oh gitu ya. Iya. Kemudian dari pandangan hukum perdata, bahwa itu pandangan hukum perdata ketika orang menjanjikan untuk diumrohkan kemudian tidak dilaksanakan, di sana gitu. Bisa dilaporkan polisi dengan penggelapan, bisa digugat perdata dengan uang prestasi. Ya. Tapi kalau melihat dari sisi kekuatan buktinya bagaimana Pak? Ini kan sementara Pak Matiji cuman punya paspor dan juga saksi Pak. Jadi begini, alat bukti itu kalau perkara pidana, kebenaran material, artinya kebenaran yang sebenarnya itu kan nanti yang dicari oleh hakim itu kan kebenaran material, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Hakim nanti di kepolisian juga akan diperiksa saksi-saksi yang pada saat itu mendengar, pada saat itu melihat. Kalau di acara TV saya kira banyak yang mendengar, itu banyak yang melihat, itu banyak, tidak akan kesulitan lah mencari itu. Gitu. Nah, nanti dari kesaksian orang yang melihat itu kan menjadi alat bukti. Alat bukti itu nggak mesti harus tertulis, tetapi saksi juga menjadi alat bukti, kan begitu. Atau pengakuan menjadi alat bukti, kan begitu. Iya. Oke. Kemudian perdata juga begitu. Nanti tentu juga ada saksi-saksi yang lain. Jadi diajukan saja itu gugatan uang prestasinya. Nanti diajukan buktinya saksi-saksi itu, kan begitu. Walaupun perkara perdata itu sebenarnya ditekankan bukti formal, misalnya surat dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak ada itu, untuk mencari keadilan ya diajukan saja saksi, kan saksi juga menjadi alat bukti. Itu. Oke. Iya. Ya. Dan saat saya pertemukan ini, alibinya Mas Mono adalah mengatakan bahwa alibinya itu dia tidak biasa membawa uang dalam bentuk besar gitu kan, artinya berbahaya gitu kan, begitu. Dan mengenai paspor gitu kan, alibinya bahwa produser itu mengatakan bahwa uang diberikan kepada Matiji itu untuk berjaga-jaga. Cuman anehnya kan belum pasti berangkat kok ngapain bikin paspor, kan begitu loh. Ya. Gitu. Ya. Saya setengah harian full saya bersama Pak Matiji. Ya. Dan saya mengetahui betul ya ekspresi kesedihannya itu. Artinya beliau benar-benar yakin, masih ingat betul apa yang menjadi kesaksiannya itu Pak. Nah, terkait umroh lagi Pak, janji umroh, bahwa produser itu mengatakan ada beberapa nama ya, beberapa nama selain. Iya. Waktu itu saya belum berani membahas masalah itu karena memang belum ada figurnya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, nah tanggal 9 Januari kalau tidak salah itu muncul di media kumparan memberitakan bahwa ada seorang hafiz tunanetra di Gunung Kidul pernah dijanjikan umroh, dan beliau itu, nah kalau yang ini dia punya ini Pak, sertifikatnya Pak.
Sertifikatnya bentuknya apa? Siapa yang tanda tangan itu? Nah, ini kita belum jelas nih. Cuman di sini jelas ini ada PPA ini, PPPA ini. Oh, PPPA. Ada PPPA. Kalau ini lebih gampang lagi, lebih jelas karena kan ada bukti formal secara tertulisnya. Ketika itu tidak diberangkatkan, jelas di sana wan prestasinya jelas. Ya, menurut saya ketika itu sudah ada wan prestasi ya digugat saja ke pengadilan. Kalau memang secara persuasif tidak bisa, kecuali persuasif nih loh, saya mau kemarin itu dapat sertifikat atau selembar surat bentuknya mau kamu umrohkan, ternyata sekarang belum diumrohkan, gimana nih, diumrohkan atau tidak, misalnya gitu, ditegaskan saja. Kalau dia tidak mau mengumrohkan, ya sudah, tempuh saja jalur hukum lewat pengadilan. Nanti biar pengadilan yang memaksa orang yang wan prestasi itu, kan begitu. Oke, gitu. Iya. Nah, ini kan ditampilkan dalam acara televisi, Pak. Iya. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kebohongan publik, Pak? Ya, kalau ini ditampilkan dalam di publik terbuka di TV dan ini bisa dikatakan kebohongan publik ketika itu mereka tidak menepati janjinya, ya bohong itu. Oke. Iya.